Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haldun. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas pengembangan dimensi hakikat manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dan materi tersebut bagian dari materi penghantar pendidikan dengan dosen pengampu Ayahanda Bapak Detrandes Haji Alimuddin Saban Miru MPD. Pengembangan hakikat manusia. Manusia telah dikaruniai dimensi hakikat, tetapi masih dalam wujud potensi, belum beraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Jika manusia seandainya hidup dengan menggunakan naluri, maka manusia tidak beda jauh dengan hewan. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, akan tetapi pelaksanaannya yang bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut yaitu salah didik. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama adalah pengembangan yang utuh, dan yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Yang pertama adalah pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Dan pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang sanggup menghantar subjek didik seperti dirinya selaku anggota masyarakat. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh adalah pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia. Terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat, dan pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan mungkin saja disebut dengan pelaksanaan didominisasi oleh pengembangan dimensi keindividuan, atau dominan efektif didominisasi oleh pengembangan domain kognitif. Perkembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis, dan dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud mencakup dua sifat. Yang pertama, sifat horizontal, yaitu yang menciptakan keseimbangan. Yang kedua adalah vertikal, yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Baik, kita akan berpindah ke sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arahan perkembangan jangka panjang. Dinyatakan bahwa perkembangan nasional dilaksanakan di dalam rangka pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan perkembangan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ataupun kepuasan batiniah, lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan kesehatan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah, dan selanjutnya diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan dan sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup yang di dunia dengan kebahagiaan dan akhirat.
Dan dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani setiap manusia dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Baik, itulah dari tadi penjelasan sedikit dari saya tentang pengembangan dimensi hakikat manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dan sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.